Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Perjalanan kali ini saya akan melalui bukan melalui start awal dari Jogja dan akan menuju Kabupaten Wonogiri, yaitu melewati jalur selatan dari Pulau Jawa. Baiklah, beginilah profil dari Kabupaten Wonogiri. Wonogiri adalah sebuah wilayah kabupaten di Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Wonogiri. Secara geografis, Wonogiri berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian selatan langsung di bibir pantai selatan. Bagian barat berbatasan dengan Gunung Kidul di Yogyakarta. Bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan. Luas kabupaten ini adalah 1822,37 km persegi dengan populasi 928.904 jiwa pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 1.043.576 pada tahun 2021. Pada penduduk Kabupaten Wonogiri mencapai 523 per kilometer persegi dan menjadi wilayah tersepi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Kabupaten Wonogiri bersumber dari situs Kabupaten Wonogiri. Begini sejarahnya. Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari Jawa, wana alias hutan, alas sawah, dan giri gunung atau pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung. Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi tanggal 4 Uwa 1650 tahun Limakir. Bindu Adi Wuku Wari Agung atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya. Meski usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke tanah Kaap atau Ceylon atau Sri Lanka. Hal ini karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Pati Danurejo. Akibatnya Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kabula alit. Hikmah dibalik itulah yang menempa Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi. Karena kedekatan beliau dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Suatu hari terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah. Karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai gandek anom atau menteri anom atau sejajar dengan abdi dalam menteri, padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilannya kepada sang raja. Akan tetapi pada saat di keraton oleh sang Pati Kartasura ditanggapi dingin.
Dan dengan tidak berkata apa-apa, sang Pati memberikan sekantong emas pada Raden Mas Said. Perilaku sang Pati ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan. Biarpun masih sangat sederhana, peristiwa ini terjadi pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal Mulut tahun Lumakir Windu Senggoro dengan Chandra Sengkala Anggrasara Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666 dalam kalender Jawa, dan dalam perhitungan kalender Masehi bertepatan dengan hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741 Masehi. Daerah induk Raden Mas Said waktu itu adalah Dusun Laroh atau wilayah kecamatan Selogiri, dan di sana Raden Mas Said menggunakan sebuah batu untuk menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu ini kemudian hari dikenal sebagai Watu Gilang, yang merupakan tempat awal mula perjuangan Raden Mas Said dalam melawan ketidakadilan dan segala bentuk penjajahan. Bersama dengan pengikut setianya dibentuklah pasukan inti, kemudian berkembang menjadi perwira-perwira perang yang mumpuni dengan sebutan Penggowo Baku dan Kawandoso Joyo. Dukungan dari rakyat Nglaroh kepada perjuangan Raden Mas Said juga sangat tinggi, yang disesepui oleh Kiai Wiradiwangsa yang diangkat sebagai pati. Dari situlah awal mula suatu bentuk pemerintahan yang nantinya menjadi cikal bakal Kabupaten Wonogiri. Dalam mengendalikan perjuangannya, Raden Mas Said mengeluarkan semboyan yang sudah menjadi ikrar seumur hidup semati, yang terkenal dengan Sumpah Kawula Gusti atau Pamoring Kawula Gusti, sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dengan rakyatnya. Dulu dalam kata dan perbuatan, maju dalam derap yang serasi bagaikan keluarga besar yang sulit dicerai-beraikan musuh. Ikrar tersebut berbunyi, Tiji tibe, mati siji, mati kabe, mukti siji, mukti kabe. Ini adalah konsep kebersamaan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Raden Mas Said juga menciptakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Tridharma, yaitu 1. Mulat Sari Rahang Rasa Wani, artinya berani mati dalam pertempuran, karena dalam pertempuran hanya 2 pilihan, hidup atau mati. Berani bertindak menghadapi cobaan dan tantangan meski dalam kenyataannya berat untuk dilaksanakan. Sebaliknya, di saat menerima anugerah, baik berupa harta benda atau anugerah lain, harus diterima dengan cara yang wajar. Yang rasa wani, mau berbagi bahagia dengan orang lain. 2. Rumangsa melu handar beni, artinya merasa ikut memiliki daerahnya, tertanam dalam sanubari yang terdalam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perasaan rela berjuang dan bekerja untuk daerahnya, merawat dan melestarikan kekayaan yang terkandung di dalamnya. 3. Wajib melu hangkrung kebi, artinya dengan merasa ikut memiliki timbul kesadaran untuk berjuang hingga titik darah penghabisan untuk tanah kelahirannya.
Kegigihan Raden Mas Said dalam memerangi musuh-musuhnya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan hanya dengan prajurit yang jumlahnya sedikit tidak akan gentar melawan musuh. Raden Mas Said merupakan panglima perang yang mumpuni. Terbukti selama hidupnya sudah melakukan tidak kurang 250 kali pertempuran dengan tidak menderita kekalahan, yang berarti dari sinilah Raden Mas Said mendapat julukan Pangeran Samber Nyawa karena dianggap sebagai penebar maut, penyabar nyawa bagi siapa saja musuhnya pada setiap pertempuran. Berkat kuletan dan ketangguhan Raden Mas Said dalam taktik pertempuran dan bergerilya, sehingga luas wilayah perjuangannya meliputi Ponorogo, Madiun, dan Rembang, bahkan sampai daerah Yogyakarta. Pada akhirnya, atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Dalam perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan pihak Kompeni Belanda, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan dan diangkat sebagai Adipati Miji atau mandiri bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegoro I.